Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Informasi dan Inovasi. Kali ini kita akan membahas topik Innovation Adoption and Diffusion. Jadi di sesi yang keempat ini kita akan melihat atau mengulas bagaimana inovasi itu diadopsi, bagaimana inovasi itu bisa disebarluaskan dan kemudian digunakan atau dimanfaatkan oleh banyak orang. Ada berbagai jenis inovasi. Secara umum ya kita bisa klasifikasikan jadi dua jenis besar. Yang pertama adalah sifatnya incremental atau improvement yang sifatnya kecil atau bertahap. Ada juga inovasi yang sifatnya radikal, yang cenderung terobosan besar, yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan berdampak lebih luas. Tapi apapun itu, inovasi haruslah dianggap sebagai sesuatu yang baru atau harus ada unsur kebaruan di dalamnya. Otherwise, kita tidak bisa kategorikan itu sebagai inovasi. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, akan saya perkenalkan konsep architectural innovation menurut Rebecca Henderson dan Kim Clark di tahun 1990. Architectural innovation itu pada dasarnya adalah konsep yang menjelaskan tentang bagaimana inovasi mengubah arsitektur atau cara komponen-komponen produk itu saling berinteraksi dalam sebuah sistem tanpa mengubah komponen itu sendiri secara fundamental. Nah, produk arsitektur atau arsitektur produk itu adalah kerangka fisik atau struktur bagaimana komponen-komponen produk itu saling berorganisasi atau saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Architectural innovation tadi terjadi ketika konfigurasi atau hubungan antar komponen tersebut bisa diubah sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk baru dengan fungsi baru, karakteristik yang baru, dan seterusnya. Tetapi komponen intinya, core komponennya atau teknologi dasarnya itu tetap atau tidak berubah. Sebagai contoh yang paling mudah adalah kipas angin ya. Misalnya kita memperbaiki gagangnya atau kita memperbaiki motornya secara langsung itu disebut sebagai incremental innovation. Yang sebelumnya motornya itu berisik atau motornya itu boros baterai misalnya kita ubah dengan sesuatu yang lebih silent, yang lebih kedap suara atau yang lebih awet baterai misalnya itu adalah perubahan yang sifatnya incremental. Tapi ketika kita pindah dari kipas angin ke teknologi pendingin udara atau AC, itu disebut sebagai radical innovation karena melibatkan perubahan komponen, kemudian juga melibatkan disiplin baru yang betul-betul berbeda. Tapi kalau misalnya contoh lain kita menggunakan kipas angin yang sebelumnya kita menggunakan kipas angin portable yang kita bisa taruh di meja atau kita bisa bawa, kemudian kita ubah dengan kipas angin besar yang sentral yang dipasang di atas dinding dan seterusnya, itu disebut sebagai inovasi yang arsitektural. Karena komponen dasarnya tetap ada motornya, ada kipasnya dan seterusnya, tetapi bagaimana komponen itu disusun atau diintegrasikan itu berubah. Nah, Henderson dan Clark itu membedakan inovasi tadi menjadi 4 perubahan dasar ya, berdasarkan komponen dan arsitekturnya, yaitu inovasi yang sifatnya incremental, inovasi yang sifatnya modular, inovasi yang sifatnya arsitektural, dan inovasi yang sifatnya radikal. Secara singkat, inovasi incremental itu tidak berubah dari sisi komponen, tidak berubah dari sisi arsitektur, dan hanya melakukan penyempurnaan yang sifatnya minor. Inovasi modular itu terjadi perubahan dari sisi modulnya atau komponennya, tapi arsitekturnya tidak berubah. Kebalikannya, inovasi arsitektural itu tidak mengubah modulnya atau komponennya, tapi dia mengubah arsitekturnya. Sementara radical innovation itu semuanya berubah, komponennya berubah, arsitekturnya juga berubah. Nah, pemahaman tentang architectural innovation ini penting karena hal ini bisa menyebabkan berhasil atau gagalnya sebuah inovasi. Seringkali perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, perusahaan-perusahaan yang sudah established atau incumbent itu sulit untuk beradaptasi meskipun inovasi yang mereka lakukan itu sudah mengubah komponen secara dasar. Nah, ini biasanya sering dikaitkan dengan bagaimana perusahaan itu tidak hanya harus berinovasi dari sisi produknya, tapi hubungan antara integrasi antar komponen dan lain sebagainya mereka juga harus lakukan modifikasi, kemudian mereka juga bahkan perlu melakukan perubahan dari sisi kemampuan organisasi, dari sisi pola pikir manajerial dan seterusnya. Ini yang seringkali sulit untuk dikejar atau diadopsi.
Nah, konsep lain yang juga menarik terkait dengan inovasi adalah bagaimana inovasi itu diadopsi. Bagaimana inovasi diadopsi itu sangat bergantung pada sejumlah faktor. Misalnya, yang pertama adalah relative advantage. Kalau menurut Rogers, relative advantage itu adalah keuntungan yang kita peroleh dengan mengadopsi inovasi tersebut. Misalnya lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, kemudian lebih praktis, lebih ringan, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua adalah compatibility, sejauh mana itu kompatibel atau sejalan atau selaras dengan kebiasaan kita, dengan cara kerja kita, dengan preferensi kita, dan seterusnya. Yang ketiga adalah complexity. Secara umum, kalau inovasi itu lebih kompleks, lebih jelimet, ya orang tidak akan menggunakan. Tapi kalau itu lebih mudah, lebih praktis, lebih gampang, lebih intuitif, orang cenderung akan lebih mudah untuk menggunakan. Misalnya handphone di zaman dulu kan banyak menggunakan keypad yang menggunakan tombol dan seterusnya. Sekarang disederhanakan lebih mudah dengan menggunakan satu screen saja misalnya. Lalu yang keempat adalah trialability. Jadi kalau kita bisa mencoba terlebih dahulu, biasanya kita lebih willing atau lebih mau untuk melakukan perubahan terhadap inovasi tersebut. Inilah kenapa kalau Anda pergi ke mall misalnya, ke penjual barang-barang elektronik, handphone, laptop, dan lain sebagainya, itu biasanya mereka menempatkan produknya itu secara terbuka supaya kita bisa mencoba menggunakan, merasakan, memegang produknya, dan seterusnya. Kalau dalam konteks aplikasi digital, ini seringkali kita mendapatkan aplikasi atau game atau apapun itu yang freemium ya. Jadi kita bisa mencoba dulu secara gratis, nanti setelah 30 hari kita harus membayar. Atau kalau kita ingin upgrade ke fitur yang lebih banyak, kita harus membayar. Tapi kalau di bawah itu kita bisa coba secara gratis. Lalu yang kelima adalah observability. Observability itu maksudnya adalah kalau inovasi itu bisa diobserve atau dilihat orang lain, maka kita akan cenderung untuk menggunakan. Jadi ada unsur dalam tanda kutip ya ada unsur narsisnya di sini. Ini misalnya di awal-awal dulu kalau Anda menggunakan BlackBerry itu kan biasanya di bagian bawah emailnya ada muncul tulisan send from BlackBerry sekian dan seterusnya. Atau kalau Anda menggunakan iPhone, Anda main Twitter itu dulu biasanya ada tulisan send from tweet by iPhone atau semacam itu. Nah, kalau inovasi itu bisa dilihat oleh orang lain, itu biasanya kita cenderung akan lebih willing untuk menggunakannya. Nah, selain itu, Everett Rogers dalam teori difusi itu menjelaskan klasifikasi adopter ya. Biasanya dibagi dalam 5 kategori. Yang pertama adalah inovator, jumlahnya sekitar 2,5%. Kemudian early adopter itu sekitar 13,5%. Early majority itu 34% dan late majority itu 34% juga. Lalu yang terakhir adalah laggard sebanyak 16%. Masing-masing punya karakteristik yang berbeda dan masing-masing punya dinamika atau tantangannya sendiri. Misalnya yang pertama, inovator. Inovator itu biasanya orang-orang yang pionir, orang-orang yang berani mengambil risiko, orang-orang yang suka dengan teknologi atau inovasi terbaru, tapi juga mereka punya daya beli atau punya financial resources yang kuat. Sehingga ketika muncul produk baru, mereka akan coba menggunakan, mereka akan membeli duluan, mereka akan pakai duluan sebelum masyarakat yang lain atau teman-teman yang lain menggunakan. Nah, mereka ini juga biasanya memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, kemudian akses informasi yang lebih luas. Misalnya teman-teman yang mengadopsi fintech baru ketika GoPay baru awal-awal muncul atau OVO baru awal-awal muncul itu bisa dianggap sebagai inovator. Ketika drone belum banyak, ada yang sudah membeli, ada yang sudah menggunakan, dan seterusnya itu bisa dianggap sebagai inovator. Mereka adalah pionir, berani mengambil risiko, suka dengan inovasi terbaru, dan didukung oleh backup financial resources yang memadai. Kategori yang kedua adalah early adopters, ini disebut sebagai pemimpin opini atau opinion leaders. Biasanya orang-orang yang dihormati dalam komunitas, bisa juga dilihat sebagai influencer atau selebgram atau tokoh publik, public figure, dan lain sebagainya. Mereka punya pengaruh besar dalam mendorong adopsi yang lebih luas. Ini biasanya seperti yang tadi saya sampaikan berasal dari kalangan influencer atau tokoh masyarakat yang
dihormati atau dilihat ya dalam tanda kutip. Mereka biasanya cepat dalam mengadopsi hal-hal yang baru, kemudian mereka juga mempromosikan penggunaan inovasi baru melalui kanal mereka, melalui platform media sosial mereka, dan seterusnya. Mereka juga biasanya akan mencoba produk-produk terbaru sebelum mayoritas masyarakat itu menggunakannya. Lalu yang ketiga adalah early majority. Early majority ini adalah kebanyakan masyarakat pada umumnya. Bedanya adalah mereka ini cenderung lebih berhati-hati, kemudian menunggu ada bukti keberhasilan dari early adopters, baru mereka mau memakai atau mencoba produk tersebut. Mereka ini juga biasanya lebih rasional, dalam artian mereka akan lebih teliti, kemudian mencari rekomendasi, lihat-lihat dulu reviewnya dan seterusnya sebelum mereka mencoba mengadopsi produk tersebut. Jadi di pengguna internet di kota-kota besar ini biasanya ketika mereka mulai melakukan belanja online setelah melihat ada orang yang sukses kemudian menggunakannya dan seterusnya, misalnya ibu rumah tangga yang mulai pakai e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain setelah melihat testimoni yang positif, itu bisa dianggap sebagai early majority. Nah, yang mirip dengan early majority adalah late majority. Mereka ini hampir sama seperti early majority sebetulnya, yaitu masyarakat kebanyakan, tapi cenderung lebih skeptis dan konservatif. Biasanya mereka akan mengadopsi inovasi setelah ada dalam tanda kutip tekanan sosial dan standar yang sudah jelas-jelas kelihatan. Jadi kalau tadi misalnya masyarakat perkotaan, ibu-ibu urban itu menggunakan marketplace, itu sebagai contoh early majority. Di late majority ini mungkin mereka yang berada di pedesaan, mereka memilih produk-produk yang sudah populer duluan, terus kemudian mereka mengadopsi produk tersebut setelah banyak orang yang menggunakan. Misalnya ketika WhatsApp itu sudah mulai banyak orang pakai, ada grup alumni, ada grup kantor, dan seterusnya, mereka menggunakan, itu bisa disebut sebagai late majority. Nah, yang terakhir adalah yang disebut sebagai laggards. Ini adalah kalangan yang tradisional, sulit mengelola perubahan, sulit menerima hal-hal yang baru. Mereka juga kadang minim akses informasi dan pengetahuan teknologi. Umumnya adalah generasi yang, mohon maaf ya, berusia lebih lanjut, atau mungkin juga mereka tereksklud dari lingkungan atau dinamika yang lebih luas, dan mereka mengadopsi inovasi itu karena betul-betul kepepet ya, betul-betul tidak ada pilihan lain, bukan karena keinginan mereka sendiri. Itu disebut sebagai laggards. Nah, di Indonesia misalnya inovator dan early adopter ini biasanya adalah kalangan urban, tinggal di kota besar, berpendidikan tinggi, aktif di dunia teknologi atau media sosial, dan juga didukung financial resources yang memadai. Kemudian early majority ini biasanya agak sedikit lebih pragmatis, mengandalkan rekomendasi dari orang-orang yang terpercaya di lingkungan mereka sebelum mereka mau mencoba teknologi yang baru. Nah, early adopters ke early majority ini memegang peranan yang penting karena change agent atau opinion leader yang ada di kategori early adopters ini memegang peranan kunci. Kalau mereka bisa meyakinkan, bisa convince early majority untuk menggunakan produk tersebut, maka yang lain-lainnya itu tinggal mengikuti saja. Jadi late majority dan laggards itu biasanya akan mengikuti setelah early majority. Mereka memang lebih lambat menerima inovasi karena bisa jadi keterbatasan pengetahuan, keterbatasan akses, sumber daya, atau bahkan mungkin juga bisa karena ada kecenderungan untuk mempertahankan tradisi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi itu juga bisa diatribusikan terhadap konteks sosial, karena di dalamnya ada unsur komunikasi atau kanal informasi yang berbeda, misalnya melalui tadi yang saya sampaikan, ada media, ada public figure, ada influencer, ada juga social network, jejaring sosial yang kita miliki, dan seterusnya. Secara umum, Rogers membagi dalam dua kategori ya, ada yang disebut sebagai homofili atau orang-orang yang mirip karakteristiknya dengan kita, latar belakang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Ada juga yang disebut sebagai heterofili yang betul-betul berbeda, masing-masing memiliki perannya sendiri-sendiri dalam adopsi ini. Nah, dalam konteks adopsi smartphone misalnya di tahun 2007, 2008, dan seterusnya,
biasanya diawali, kalau kita ingat, diawali oleh inovator-inovator yang melek teknologi. Kemudian mereka mencoba hal yang baru sampai kemudian dipromosikan dan disebarluaskan ke kalangan yang lain. Nah, saat ini juga kita melihat bagaimana electric vehicle, kendaraan listrik itu juga nampaknya mulai bergerak ya dari early adopters menuju early majority, karena mulai banyak orang yang menggunakan, biayanya sudah turun semakin drastis dan infrastruktur pendukungnya juga semakin banyak. Tapi ada juga case yang berbeda ya, misalnya kalau teman-teman ingat aplikasi Peduli Lindungi yang sekarang berubah jadi Satu Sehat, itu diadopsi secara masif karena dalam tanda kutip dipaksa. Jadi pada saat pandemi COVID-19 itu kita tidak bisa kemana-mana, kita harus install aplikasi Peduli Lindungi untuk melihat status kita. Sebelum kita masuk ke mall, ke gedung perkantoran, dan seterusnya. Kita juga tidak bisa bepergian ya, misalnya naik pesawat atau naik kereta dan seterusnya, kecuali di aplikasi tersebut status kita clear. Kemudian kita bahkan harus check in dan check out dengan dibatasi waktu tertentu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana difusi inovasi itu dilakukan dalam tanda kutip karena paksaan atau karena aturan. Nah, dengan demikian banyak implikasi yang mungkin kita perlu analisis atau kita perlu pertimbangkan lebih lanjut. Misalnya sebelum kita meluncurkan inovasi baru, produk baru, dan seterusnya, mungkin kita harus hati-hati melihat early adopters kita. Kita harus melihat opinion leaders kita, kemudian kita harus memanfaatkan kekuatan word of mouth misalnya. Tapi ketika kita berhadapan dengan early majority, strateginya mungkin agak sedikit berbeda karena kita harus menunjukkan value, menunjukkan nilai lebihnya, terus kemudian menunjukkan manfaatnya, kemudian penggunaan dan seterusnya supaya early majority itu mau menggunakan. Nah, yang juga menarik adalah bahwa membuat produk atau jasa yang superior itu baru satu urusan ya. Urusan yang lain adalah kita harus memastikan bagaimana timing itu tepat, kemudian pengaruh sosial itu juga penting, lalu juga bagaimana distribusi itu dilakukan. Hal-hal tersebut nanti akan mempengaruhi bagaimana inovasi itu bisa diadopsi secara massal atau gagal. Nah, teman-teman sekalian mungkin bisa pikirkan apa kira-kira inovasi yang menurut teman-teman punya keunggulan teknis yang bagus, produknya bagus, jasanya bagus, mungkin secara teknis lebih unggul daripada kompetitor, tapi gagal dari sisi difusinya. Misalnya secara sosial tidak bisa diterima masyarakat, atau orang-orang tidak aware dengan produk tersebut, dan apa ya kira-kira yang bisa menjelaskan kegagalan itu. Oke, ini adalah akhir dari sesi yang keempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang Digital Business Strategy and Emerging Models.